Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Wawan. Hari ini saya ingin mencuci mobil. Mencuci mobil ala Dr. Gigi Wawan itu pasti beda sekali. Nah, pastinya pencinta otomotif yang lain pun kalau misalkan mobil kita kotor, mobil kita nggak bersih, ya apalagi sekarang udah mulai musim penghujan, ya itu harus selalu bersih. Kalau misalkan nggak bersih, kayaknya kurang greget gitu ya. Nah, di sini saya ingin buatkan vlognya. Hari ini saya ingin mencuci mobil. Mencuci mobil, kebetulan warna cat mobil saya adalah hitam. Dan saya akan kasih tahu ke kalian semua, bisa sharing-sharing bareng alat dan bahan yang saya gunakan untuk mencuci mobil itu apa aja. Barangkali emang ada yang kurang, atau memang kalian pencinta otomotif semuanya punya clue-clue tersendiri, atau memang ada bahan tersendiri yang kayaknya Dr. Gigi Wawan harus tahu deh. Isi di kolom komentar dan kasih tahu saya ya. Oke, hari ini hari Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Saya ingin bikinkan vlog mencuci mobil ala Dr. Gigi Wawan. Kebetulan hari ini praktek saya libur ya. Biasanya hari Sabtu tuh masuk sih, cuman karena surat izin praktek saya itu habis, perpanjang pun masih belum tertandatanganin. Oke, sambil saya menunggu dan akhirnya saya pastikan untuk di rumah dulu. Nah, saya manfaatkan waktu luang ini untuk manfaat lainnya. Oke, kita coba mencuci mobil ala Dr. Gigi Wawan. Kita review dulu bahan-bahannya. Nah, ini dia bahan-bahannya yang saya akan tunjukkan. Oke guys, ini bahan-bahannya yang biasa saya pakai ya. Mungkin yang lain punya bahan-bahan tersendiri yang memang jadi acuan untuk mencuci mobil sendiri di rumah. Nah, ini adalah yang saya pegang. Ini Turtle Hybrid Solution ya, yang ceramic spray coating. Nah, ini yang saya pakai karena saya mobilnya hitam. Saya pakai yang jet black Turtle Wax ya, detailer spray. Terus ini yang plaid ini memang untuk kayu ya, kayu dan furnitur, seperti itulah bahan-bahannya yang digunakan untuk membersihkan dan untuk mengkilapkan. Nah, ini saya gunakan untuk dashboard biasanya, dashboard, panel, dari pintu gitu, dari celah-celah kisi-kisi angin-angin gitu. Misalkan yang berdebu, saya bersihkannya pakai ini. Tapi biasanya pakai ini saya gunakan lap microfiber. Nah, lap ini lap yang lembut ya, microfiber, mungkin kalian tahu. Itu juga pasti saya gunakan untuk membersihkan debu-debunya. Terus ini yang saya akan beritahu ke kalian. Mungkin yang beda adalah saya pakai silikon emulsi untuk pengkilat ban. Konon katanya ini bisa juga untuk mengkilatkan kendaraan. Nah, bagi kalian yang menggunakan ini juga tapi memang sudah dicampurkan dengan oil emulsion apa yang lainnya gitu, mungkin bisa disarankan di video saya. Coba isi di kolom komentar, karena saya belum tahu nih cara pencampurannya seperti apa. Dan katanya yang bikin ya pabriknya itu bilang kalau misalkan dari silikon emulsi ini cukup dicampurkan air 1:1 lah. Misalkan air yang digunakan itu satu gelas kecil yang ukuran 100 ml, nah ini juga 100 ml. Jadi dicampur, diaduk, dan saya sih lebih suka yang murni ya, karena itu mengkilat banget ini untuk ban khususnya. Tapi kalau misalkan untuk body, poles body saya belum gunakan, belum saya coba. Nanti mungkin kalau misalkan ada masukan dari kalian itu saya bisa ikutin. Pastinya ada kanebo ya. Terus ini saya pakainya kit ya, kit untuk mencuci, mencampurkan, menghilangkan bodi-bodi kotor yang melekat di mobil sebelum semuanya diaplikasikan. Kalau Turtle Wax ini yang 2 ini saya aplikasikan nanti setelah bersih semua, kering, dilap kering, baru saya pakai Turtle Wax. Dan terakhir saya pakai ini untuk e-glade dashboard dan panel-panel pintu. Terus ini buat bannya, dan ini pakai microfiber, pakai penyedot debu juga. Oke, kita langsung saja kita lihat kendaraannya seperti apa kondisinya, karena hujan semalam dan pastinya kotor banget. Nah,
kita langsung saja, yuk. Nah, ini dia keadaan kendaraan yang akan dicuci. Nah, tuh kotor sekali ya. Allahu Akbar. Ya, kotor sekali. Mungkin ini saya akan bersihkan semua. Nah, ini hilang semua. Nanti review saya akan lakukan setelah pembersihan selesai. Tuh. Ya. Kotor. Oke guys, sekarang memang masih ada proses bangunan-bangunan dari tetangga-tetangga atau memang developernya masih tahap pembangunan di perumahan saya ini. Jadi mungkin vlognya kali ini memang agak berisik ya, tapi nggak masalah, nggak apa-apa. Karena ini yang saya bikinkan hari ini hanya untuk membersihkan mobil. Oke? Pencinta otomotif, bismillah kita mulai saja. Yang saya lakukan adalah mencuci mobil ala Dr. Gigi Wawan. Oh ya, ini saya akan kasih tahu dulu before keadaan dalamnya. Nah, kotor ya. Tuh, oke. Masih kotor ya anak-anak. Terus ini juga masih berdebu. Oke, dashboardnya juga. Nah, tuh kotor ya. Apalagi celah-celah ini, celah-celah pintu. Nah, kotor. Terus kita coba lihat belakangnya, saya lupa. Belakangnya, wush. Karena ini mobil tempur ya, mobil tempur yang digunakan istri. Biasanya untuk antar-antar anak sekolah. Oke, kita akan bersihkan semua. Oke. Oh ya, ini house of Volumeka. Banyak kucing-kucing di rumah kalau misalkan ingin adopsi ke nomor ini. Oke, ini milik saya. Jadi ada kucing ras semua ya. Ras British short hair sama ras Persian long hair dan short hair atau eksotik. Oke, kita langsung saja mencuci mobil. Oke guys, yang kita siapkan sekarang dari kitnya ya, kit washnya. Kita masukin ke sini dulu. Ya, secukupnya saja. Menurut kalian cukup? Nah, gitu. Terus kita ambil airnya, guys. Ambil airnya, kita tarik selangnya dulu. Oke. Cukup nggak ya ini selangnya? Ini memang sedianya 5 meter apa berapa meter gitu ya kalau yang tipe kayak gini selangnya. Oke, jadi praktis gitu. Ini saya kira cukup ya. Kita nyalakan. Saya isi dulu. Nah, sambil ngisi, ini saya mau jelaskan kalau misalkan body ini, kalau misalkan warnanya hitam, itu memang harus rajin ya. Harus rajin, karena gampang kotor sekali. Debu apa tuh. Tapi, saya suka warna hitam tuh, karena kalau misalkan dia udah bersih, waduh, Masya Allah. Ada yang setuju nggak? Saya paling suka warna hitam kalau untuk mobil. Nah, gitu. Jadi saya campurkan dulu ini kitnya tadi dengan air secukupnya. Oke guys, sekarang sudah tercampur. Kita mulai saja nyuci, dibersihkan di bagian bodi awal. Nah, ya. Ini alasan kenapa saya nyuci sendiri, karena saya suka banget untuk bersih-bersih mobil gitu ya, untuk ngisi waktu aja. Isi waktu luang. Biasanya saya jarang banget untuk pergi ke tempat cucian. Lebih percaya aja sih sebenarnya. Maksudnya bukan percaya atas kehilangan, bukan, tapi kebersihan dari mobilnya ini. Jadi bisa lebih detail sendiri gitu, yakin lah gitu. Kalau untuk percaya sih percaya aja, cuman ada rasa kepuasan lah. Nah, kepuasan itulah yang menurut saya mahal harganya tuh. Kalau nyuci sendiri bisa lebih puas.
bisa lebih detail menurut kita sendiri ya. Itu. Ini bagian atas. Wiper juga saya bersihkan biasanya seperti ini. Terus ini harus merata ya. Harus merata semuanya. Nah, tuh sampai keluar semua hitam-hitamnya. Kalau velg itu harus detail kayak gini bersihinnya. Bodi juga sama. Pilih bahan yang memang nggak main-main ya bahannya. Memang jatuhnya mahal kalau misalkan dengan bahan bagus. Akan lebih mahal jatuhnya dibandingkan kita nyuci di tempat cucian. Kan pastinya ya paling berapa sih? Sekitar 35.000 sampai 45.000 udah bersih tanpa kita harus beli bahannya, ngumpulin bahannya semua, waktunya juga. Cuman kurang puas gitu. Oke, kita nanti bersihkan dulu semua. Nanti saya review lagi setelah dibersihkan. Dimaksudkan detail tuh seperti ini nih. Nah, kalau dia nyuci sendiri itu sampai kayak gini detailnya. Ya. Tuh. Tapi kalau misalkan di tempat cucian atau car wash itu biasanya yang saya lihat sih nggak terlalu masuk seperti ini tuh. Kalau ini kita bisa satu-satu. Nah, justru yang di bagian-bagian sinilah yang di kisi-kisi yang seperti ini yang sulit itu kepuasannya gitu, yang lebih bersih jadinya. Nah, tuh. Oke. Terus ini bisa juga kalian pakai kuas ya. Pakai kuas, cuman pelan-pelan aja kalau misalkan pakai kuas. Kupingnya aja tuh. Bagian bawahnya. Cuman kekurangan dari nyuci sendiri adalah saya itu nggak pakai mesin pengangkat ya. Ya udah, jadinya bagian bawahnya nggak tercuci seperti mesin, bagian bawah mesin ya. Terus bagian bawah kolong-kolong. Paling kalau misalkan nilai kepuasan dari nyuci sendiri, kalau menurut saya untuk body aja. Gitu. Ada yang setuju? Oke. Udah mulai di sisi sebelah kanannya, tadi sisi sebelah kiri ya. Termasuk velg juga nih. Nah, bagian-bagian velg yang seperti ini nih. Tuh, ini kan kotor ya. Bisa lebih lebih detail. Nah, mungkin dengan kayak gini dibuka. Satu sepersatu. Tuh. Terus kita juga selain kita melakukannya dengan detail, kita tahu nih. Misalkan, kok tiba-tiba ada baret, kapan ya? Nah, jadi intinya tahu tuh baret terbaru, luka terbaru gitu, tahu. Pasti tahu kalau misalkan sudah mencuci sendiri. Kalau kendaraan ya, baik itu mobil atau motor. Jadi kita makin sayang sama kendaraan itu. Gitu. Nah, kalau misalkan kayak gini oli nih guys. Nih oli. Mungkin oli dari cipratan yang lain atau memang debu yang sudah kayak mengeras sekali tuh. Tuh, lihat. Ya. Ini padahal cuma pakai kit doang. Kit wash ya. Bagus kok itu. Bisa dibeli di mana aja juga banyak. Terus kayak tartal juga banyak, beli di mana aja. Aku belinya online. Yang aku rekomendasiin sih itu sih sementara ini. Ya siapa tahu para otomotif yang sedang melihat video saya ini bisa menyarankan untuk bahan yang saya gunakan nantinya. Gitu. Kita sharing-sharing aja lah di video ini. Ya. Selain kita bahas masalah kedokteran gigi, kan kita pastinya punya hobi ya.
Itu hobi. Kebetulan saya hobinya bebersih. Jadi kendaraan apapun saya bersihkan. Tuh, ada juga motor. Kemarin kayak motor Beat milik saya yang warna merah itu udah lama saya bersihkan. Saya bikinkan videonya juga. Tapi videonya itu bukan di channel Dr. Gigi Wawan ya. Di channel Wawan Sumantri TV. Nah, lihat. Celing ya. Seperti inilah kenikmatan nyuci sendiri gitu. Tinggal body yang lainnya kita mau lakukan semua seperti ini. Oke, setelah bersih luarnya ya, tinggal kita interior. Bagian interior saya fokuskan untuk membersihkan debu dulu. Nah, membersihkan debu cara seperti ini. Harus detail ya. Ya. Caranya kita pelan-pelan aja, nggak usah ditekan ya, nggak usah digini, nggak usah. Kita pelan-pelan aja karena yang kita butuhkan adalah membersihkan debu dari tiap-tiap sudutnya tuh. Kalau aku seperti ini caranya, kan biasanya kan gini. Nah, ini menurut saya kurang efektif sih sebenarnya. Cuman yang terakhirnya beginiin juga bisa. Cuman kalau saya lebih suka yang pelan-pelan gini. Nah, tuh hilang semua. Nah, debu-debu saya ini bisa jadi dia tuh menyebabkan debunya kotor masuk ke sini ya. Di sini ada saringan AC sih. Jadi nanti kotor semua. Jadi harus dibersihkan. Kalau pembersihannya nggak bersih, nggak detail, takutnya debunya malah jadi nggak bagus juga untuk kesehatan. Tuh jok-jok. Tuh. Tuh. Bagian sini juga itu biasanya saya bersihkan. Nanti di celah-celah ini saya bersihkan pakai plate ya, pakai kuas kecil. Oke. Ini baru bagian depan. Sebelumnya karpetnya udah dikeluarin ya. Ini bagian belakang pun saya bersihkan debunya, terutama di celah-celahnya udah lama banget. Padahal ini waktu sebelum ini udah pernah dibersihkan di tempat car wash, cuman menurut saya kurang bersih ya car washnya. Nah, ini masih kotor tuh. Nanti ini bersih semua. Oke, joknya juga nanti saya pakai plate semua. Oke, door trim juga sama. Sekarang di bagian jok supir ya, kita bersihkan. Nah, biasanya di bawah-bawah sini nih kotor ya, apalagi kalau misalkan lagi musim hujan nih, biasanya celah-celah ini dibersihkan. Tuh ya, pelan-pelan aja. Tuh, kalau misalkan di bagian belakang gimana dok? Nah, kalau di bagian belakang ini memang dibersihkan juga. Kita coba mundurkan dulu ya. Kita mundurkan dulu. Terus tuh. Jadi rambut-rambut seperti ini pun harus dibersihkan, karena kalau misalnya dibersihkan kehisap anak-anak itu ini nggak baik ya. Bersihkan semuanya, yang celah-celah juga. Nah, yang debu-debu kayak gini nanti kita lap. Nanti kita lapin semua. Itu oke. Tuh ya. Nih. Tuh debu. Nah, debu ini. Bentar ya. Copot. Nah. Gini. Terus sampai dia bersih.
Udah cukup. Kita tinggal bersihkan yang lain, yang bagian belakang. Sebelumnya ini juga dibersihkan sebelum kita ke belakang. Soalnya debu-debu itu pada nempel-nempel sini. Tapi ini kalau ke door trim, kalian nggak boleh neken ya, pelan-pelan aja. Tuh. Pelan-pelan aja, atau cuman tinggal ditempel gini, pelan-pelan. Nah, tuh. Saatnya membersihkan bagian interiornya ya. Aku pakai Glade nih, yang biasa untuk kayu, terus microfiber, dan kuas kecil. Oke, coba. Sama nggak? Kalian pakai ini nggak? Kalau aku pakai ini nih, sebenarnya dari masa-masa kuliah sih. Dulu motor, aku pakaikan ini, gitu. Nah, caranya adalah bisa disemprotkan di sini langsung, kayak gini, atau bisa di microfibernya dulu. Kita cari yang bersih ya. Yang bersih, ini sebenarnya udah dicuci, cuman kan kalau bagian hitam-hitam ini nggak hilang ya. Gini tuh. Kalau mau ngirit pakainya kayak gini, disemprotin di sini, baru diusapkan. Nah, gini. Tuh, lihat hasilnya, Masya Allah. Ya, yang biasa aku pakai ini sih untuk dashboard. Untuk ketahanannya gimana? Ketahanannya itu paling tahan itu seminggu ya. Seminggu mengkilat kayak gini. Seminggu. Terus untuk keawetannya, untuk bahan-bahan yang saya gunakan kepada dashboard ini, ya alhamdulillah ini semenjak saya sering nyuci pakai ini ya, atau sering ngelap pakai ini, dashboardnya, bagian dashboard terutama, alhamdulillah tidak ada masalah sih. Tuh, ini bisa lebih ngecilin nih, tuh mengkilap ya. Gitu. Nah, untuk bagian kisi-kisi ini AC nih biasanya itu kan debu ya. Biasanya ini kalau misalkan dipasangkan pakai atau diaplikasikan langsung ke sini, nanti takutnya masuk. Jadi saya gunakan kuas kecil. Ini kuas kecil ini. Gini, tuh. Masukin aja pelan-pelan saja. Karena ini sebenarnya kalau misalkan kita punya mobil dan punya anak kecil, ini adalah masalah utama. Kenapa? Karena AC tuh dia ngeluarin udara ya kan. Kalau udaranya dia berdebu gitu kan, berarti ya kotor, nggak baik buat kesehatan anak apalagi gitu. Nah, kisi-kisi ini pakai ini ya gitu. Terus tuh. Nah, ini setelah kering kayak gini nih tuh, bersih. Oke, kita semua aplikasikan ya, aplikasikan semua rata, mendetail, setir juga semua. Kalau bila perlu kayak plafon tapi yang bukan berbahan, ini kan ada bahannya kayak soft ya, ini enggak, tapi yang kayak hard ini pakai dilapin. Oke, nanti kita coba review setelahnya. Saya bersihkan dulu ya. Oke, kita review ini dulu deh. Ya, setelah tadi ya masalah dashboard, masalah interior sudah saya bersihkan pakai Glade. Nanti kita lihat di dalamnya seperti apa. Sekarang kita coba untuk bersihkan ban dulu, mengkilap ban. Pakainya silikon emulsi. Ya kalau saya makainya itu sukanya yang murni ya, tanpa dicampur air. Ada juga yang disarankan ini silikon emulsi ini dicampur air 1:1. Kalau saya sukanya itu yang murni aja, karena bisa katanya dipakai murni, dan untuk di pencampuran itu gunanya untuk mengirit ya, menghemat. Biasanya dipakai oleh tempat cucian mobil tuh dicampur lagi. Kalau saya enggak ya, karena ini ingin hasil yang maksimal, dan biasanya saya pakai yang murni. Kita coba buka dulu. Setelah kita buka, kita siapkan kuas juga, jangan lupa. Terus ini dibuka dan pelan-pelan aja kita tuangkan. Gini, ya sedikit-sedikit aja. Lalu kita tutup lagi. Ya, oke. Terus kita aplikasikan aja. Bannya kan udah bersih. Kalau pakai gini, nah gitu. Kalau saya sukanya begini. Kita lihat hasilnya setelah diaplikasikan.
Nah, nanti kalau misalkan ke cipratan peleknya itu tinggal kita lap kering aja, nggak masalah. Oke. Murah ini, dari bahannya tuh murah sekali kalau menurut saya ya, karena bisa dipakainya beberapa bulan dibanding yang kemasan mengkilap yang sudah tersedia gitu. Nih segini sekitar 55.000 ya. Tuh isinya berapa mili nih? Isinya itu 500 mili atau lebih ya. Di sini nggak ada isinya sih, berat isinya ya sekitar segituan, 500 milian ya. Kalau misalkan maksudnya yang lain, teman-teman yang lain menggunakan jenis lain atau caranya lain, bisa sharing di sini ya, tulis di kolom komentar ya. Saya perlu untuk ini, soalnya perlu untuk sharing supaya gimana sih caranya untuk membersihkan ban, mengkilat ban supaya lebih hemat, atau memang hasilnya setelah hemat jadi bisa bagus. Nah, ini kita diamkan dulu, nanti juga akan hitamnya hitam pekat seperti itu. Saya review dulu sementara untuk bagian dalamnya setelah dikasih glade seperti ini ya. Jadinya nggak mengkilat banget, cuman dia tuh, nah teksturnya beda tuh ya, bersih, licin, sama mengkilat, sedikit mengkilatnya tapi nggak terlalu. Kalau misalnya yang terlalu tuh saya nggak suka ya, sukanya yang matte gini warnanya. Jok-jok juga saya bersihkan tadi pakai glade, dan ini pilar-pilar juga saya pakai glade, terus setir juga pas saya pakai glade, terus belakang juga saya pakai glade semua. Oke, kita coba sekarang selesaikan dulu bannya, keempat bannya. Nah, ini udah mulai kering. Nah, oke, kita nanti sebelah sana. Ini yang before. Ya, ini yang sebelum, kelihatan nggak? Nah, ini yang sebelumnya seperti ini. Ini yang sesudah. Beda ya. Oke, kita coba lakukan 4 semua. Ini, lihat nih, sesudah kering. Mengkilat ya. Mengkilat dong. Nah, ini pakai yang murni ya. Pakai yang murni. Silikon simulsi. Silikon emulsi yang murni. Ini 1 dan ini yang 2. Nah, lihat. Tuh, ya. Oke. Ini bisa jadi rekomendasi buat kalian ya. Tuh. Untuk keawetan bannya juga nggak getas-getas banget setelah pemakaian ini. Dan ini masih awet banget, dan saya sering makainya. Udah habis berapa botol, saya sekitar 5 botol, tapi ada setahun lebih kemarin lah. Pokoknya kurang lebih 5 botol. Oke, kita coba sekarang ke bodinya. Kita ke body pakai turtle. Oke, kita coba aplikasikan ini ya. Coba saya persiapkan dulu semuanya. Ini kita lihat bodinya atau catnya, kondisi sebelum pakai turtle. Nah, ini jamur nih. Ini jamur ya. Banyak banget jamurnya mobilku. Oke, kita coba. Kita aplikasikan, bisa disemprot langsung dan bisa pakai microfiber. Kita coba yang semprot langsung dulu. Lihat, belum dibuka guys. Karena kalau misalnya dibuka, ini harus diputar dulu. Kocok dulu. Ini spray on a clean dry car, jadi harus kering ya, gitu. Saya pakai yang hybrid solution ceramic spray coating. Kita ini coba, diamkan dulu sebentar, beberapa detik aja, mungkin 1 menit atau 30 detik lah. Ya. Terus setelah ini kita ratakan. Cukup. Ratakan, tapi dalam keadaan mesin adem ya. Jadi kalau misalkan panas, itu nantinya malah jadi nggak maksimal hasilnya. Nah, kita coba setengah dulu.
Terus diaplikasikan kayak gini aja. Terus rata ya. Rata. Jadi spray yang saya semprotkan tadi cuma sedikit, kita ratakannya setengah ya. Coba jamur hilang nggak? Karena jujur aja saya biasanya pakai jet black. Saya pakai jet black yang turtle juga. Nih saya tunjukin yang jet black turtle-nya seperti ini. Nah, sekarang saya coba yang hybrid. Hari ini saya order yang hybrid ya, seperti ini. Tuh, lihat, hilang. Jamurnya hilang. Alhamdulillah, hilang. Ya. Kita coba di sini. Oke, kita coba semprotkan dulu biar dia nyerap dulu sebentar. Jadi jangan terlalu kepapar sinar matahari, ini khusus bagian depan dulu karena di atasnya memang ada kanopinya ya. Sudah seperti ini. Kita coba poles ulang, dilap. Dilapnya pelan-pelan saja. Sambil seperti meratakan. Pakainya microfiber ya. Jadi bedanya microfiber sama bukan. Kalau microfiber tuh lembut banget tuh. Banyak kok. Kalau saya ini beli microfibernya di S Hardware. Tuh. Ya. Ois, Masya Allah. Ini keadaan mobil nih belum dipoles ya. Baru dicuci terus dikasih microfiber aja. Ini hasilnya seperti ini. Apalagi dicuci sendiri ya, tidak menggunakan alat-alat khusus. Kalau misalkan menggunakan alat-alat khusus mungkin bisa lebih maksimal. Nah, ini jamur nih. Kelihatan? Nanti saya coba semprotkan lagi. Oke, coba agak banyak. Coba biar nyerap dulu di bagian situ. Merata ya, harus merata. Nah. Oke. Untuk yang laki-laki ini pastinya suka ya untuk seperti ini. Kenapa? Yang ngisi waktu luang gitu. Ya, mungkin sebagai hobi kita punya koleksi apa, motor gitu, kita rawat dan kita kasih kayak gini nih, seneng kalau laki-laki ya. Tuh, Masya Allah, bagus cuy hasilnya, kerja banget ini. Tuh, kita coba tadi lihat yang jamur ketutup nggak? Memang nggak ketutup ya, cuman dia agak pudar gitu warnanya, mengikutin kayak warna di coating gitulah. Tuh. Tuh. Guys. Ini sebelah sini belum semua ya. Yang sudah ini sebelah sini. Lihat hasilnya. Basah cuy. Ya. Cakep. Dibanding yang black. Sebenarnya yang black itu bisa dia tuh menggelapkan warnanya lagi kalau yang black detailer kayak gini. Gitu. Ini ada efek daun talasnya nanti. Kalau misalkan disiramkan dengan air. Ya. Ntar, saya coba ambil air. Di sini aja nih. Tuh. Lihat guys. Lihat. Ya. Cakep. Oke, saya mau coba semuanya dulu. Nanti baru saya review lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, udah selesai semua ya.
Ini dari bagian bodi juga udah selesai semua, udah saya kerjakan. Ini hasil yang turtle wax tadi ya. Biasanya, nah ini yang udah kering. Biasanya saya repeat, diulang lagi selama paling cepat mungkin 2 minggu sekali dan paling lama mungkin sebulan sekali. Biasanya waktu itu saya pernah trial untuk didiamkan saja seperti itu. Ternyata bisa nyampai 1 bulan atau 4 mingguan lah. Itu efek dari turtle wax-nya itu masih berasa ya, efek daun talasnya masih berasa apabila kena hujan. Terus menurut saya turtle wax itu rekomendasi ya buat kalian semua yang suka cuci-cuci mobil di rumah untuk mengisi waktu luang. Terus bagian ininya pakai silikon ya, pakai silikon tadi bahan kimia ya, bahan kimia langsung. Ini namanya silikon emulsi seperti ini. Seperti ini ya. Nah, bisa dibeli di toko kimia di daerah kalian mungkin ada. Terus bagian dalamnya saya review sedikit. Ini udah saya olesin pakai glade semua ya. Dan begini hasilnya, alhamdulillah bersih. Terus bagian belakang juga udah saya berikan semua dari ujung jok belakang sampai ujung jok depan. Nah seperti ini, udah bersih semua. Terus warnanya itu hasilnya mengkilat, cuman dia soft ya, tidak terlalu mengkilat banget. Kalau misalnya mengkilat banget tuh kadang licin banget ya. Kalau ini memang licin, cuman terlihatnya kayak warnanya matte gitu. Ini udah semua saya lakukan. Untuk bagian ini juga sudah, bagian ban sudah, bagian body pakai turtle wax, bisa pakai jet black, bisa pakai yang ceramic coating tadi. Terus bagian kanan kirinya juga udah saya poles semua. Nah kalau misalkan kalian punya rekomendasi baru tentang gimana cara merawat mobil mungkin di rumah, nyuci-nyuci mobil setelah jam kerja, setelah jam praktek, mungkin di sini banyak juga ada dari sebagian besar teman-teman dokter ya, teman-teman dokter yang memang suka otomotif juga, bisa sharing-sharing juga di sini pakai bahannya apa aja. Jadi supaya kita bisa aplikasikan bareng. Saya coba lagi. Sementara ini saya cocok dengan bahan-bahan yang tadi, cuci mobil cara Dokter Gigi Wawan. Untuk isi waktu luang saja, terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan cuci mobil saya hari ini. Walaupun saya kerjakan sendiri, tapi hasilnya alhamdulillah puas. Seperti ini. Warnanya hitam. Dari warnanya hitam sendiri harus benar-benar rajin ya cara membersihkan cat yang terkena debu atau terkena kotoran, supaya menjaga keawetan mobil itu dengan warna hitam tersendiri. Oke, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Mungkin hari ini saya siap-siap karena ini hari Sabtu. Waktunya untuk anak. See you. Thank you. Bye.